berapa sekarang? 18 Juni bertepatan dengan sama tanggal 18 Dzulqa'dah kita mengadakan halal bihalal di hari ke-48 Idul Fitri. Alhamdulillah. Kok lambat? Boten, tidak ada istilah terlambat. Halal bihalal yang kita adakan pagi hari ini adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia yang diarabkan, yang di Arab sendiri tidak ada. Tradisi halal bihalal adanya di Indonesia. Isinya di halal bihalal semua diperintahkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Istilahnya yang ada hanya di Indonesia. Sebetulnya karena Indonesia halal bihalal. Panjenengan kali di kitab bahwa halal bihalal boten-wonten yang ada di Indonesia. Apa maksud daripada halal bihalal? Berapa puluh tahun yang lalu keadaan Indonesia lagi genting, semua bertukar pendapat, semua melontarkan pendapat, semua mengajukan pendapat. Pada saat itu Presiden Soekarno matur dumateng kewah hasbullah. Bagaimana ini dengan keadaan yang seperti ini? Usul para kiai, mungkin sebaiknya kiai-kiai kita kumpulkan. Oh kalau gitu kata Kiai Wahab, kita adakan silaturahim. Kata Bapak Soekarno, istilah silaturahim itu sudah biasa kita ucapkan, sudah biasa tradisi itu dikatakan. Ayo cari istilah yang lain. Nah, beliau berpendapat karena sebelumnya dengan keadaan yang amat genting, semua berpendapat, semua mengajukan pendapat yang tentunya satu sama lain kadang saling menyakiti, saling ada ketidakcocokan. Yuk bagaimana kalau sekarang dikumpulkan yang tidak cocok sebelumnya, kalau saling ngerasani hukumnya haram. Bagaimana kalau hari ini kumpul dan semua apa yang tidak kesepakatan dihalalkan. Selamat datang Bapak Ketua. Monggo, paling ganteng sendiri karena tidak ada saingannya. Maka dari itu terbentuklah istilah halal bihalal yang isinya adalah saling maaf memaafkan. Yang tentunya Ibu Ketua, begitu juga dengan saya sendiri, Bapak Ketua tidak sempat silaturahim tentang panjenengan masing-masing ya Bu G. Tidak sempat yang sebelumnya mungkin dan pasti kita banyak salah. Maka dari itu dengan berkumpulnya kita pada pagi agak siang ini, monggo kita saling maaf memaafkan. Song-kosong. Minta maaf memang berat ya Bu G. Minta maaf berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah orang yang memaafkan. Orang yang minta maaf pekerjaan yang amat mulia. Yang lebih mulia lagi adalah orang yang memaafkan. Di atas derajat itu lagi adalah orang yang memaafkan, orang yang punya salah kepada kita, yang mereka belum sempat minta maaf kepada kita. Kita memaafkan lebih dulu. Itu derajat yang paling tinggi lagi. Memang memaafkan orang lain itu tidak mudah gitu, Maka dari itu di Idul Fitri ulah kalian panjenengan dianjurkan untuk saling maaf memaafkan. Kenapa? Karena takut kita semua masuk ke salah satu doa yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang mana tanggal 1 Syawal Nabi Muhammad lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat matur, ya Rasulullah, ada apakah gerangan? Tidak ada apa-apa, tidak ada orang lewat, tidak ada ombak, tidak ada angin. Kok panjenengan mengucapkan salam 3 kali? Rasulullah menjawab, barusan ada malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril berdoa 3 kali, maka aku mengamini, kata Rasulullah. Logikanya kita sekarang bayangkan, kalau yang doa malaikat Jibril yang amin Nabi Muhammad, apa mungkin doa itu ditolak oleh Allah? Apa mungkin ditolak oleh Allah? Bukan kan Ibu? Maka dari itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan doa malaikat Jibril itu? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, yang pertama doa malaikat Jibril adalah, ya Allah, kata malaikat Jibril, tolong abaikan dan jangan diterima ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nabi menjawab, amin. Maka dari itu, monggo kaum ibu, ini sudah lewat ya, tapi kita jangan nunggu Idul Fitri. Setiap saat
Kita semua adalah anak dari kedua orang tua. Kita semua adalah anak. Yang pasti kita punya orang tua, baik masih hidup atau sudah wafat. Jangan sekali-kali kulo kali panjenengan menyakiti kedua orang tua, meskipun secara kebiasaan kita sering menyakiti, Bu. Terus solusinya bagaimana sekarang? Monggo sering-sering kula kali panjenengan minta maaf dan memintakan ampun kedua orang tua kita jumatan Gusti Allah. Karena Allah sudah menyerukan, sudah berfirman di dalam kitab Al-Qur'an, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini firman Allah sudah sangat jelas sekali bahwa kulo kali panjenengan diperintahkan oleh Allah senantiasa menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dan jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua. Karena kita semua juga orang tua, Bu. Sakit yang paling menyakitkan terhadap diri kita adalah disakiti anak. Disakiti anak. Anak yang kita sakit untuk melahirkan ke dunia, pas suatu saat menyakiti kita, sangat tertusuklah hati kita, Bu. Maka dari itu, bagaimana tugas kita? Setiap malam kita munajat kepada Allah, kita baca istighfar, baca sholawat, dikhususkan kepada semua anak-anak turun kita. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak turun yang soleh dan solihah. Karena anak yang menyakiti kedua orang tua, jangankan masuk surga, baunya saja oleh Allah tidak akan pernah diperdengarkan. Man aqqa walidayhi lam yarith raihatal jannah. Jadi barang siapa yang menyakiti kedua orang tua tidak akan pernah mendengar baunya surga. Mugi-mugi dosa kedua orang tua kita senantiasa diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya, dan dosa kita diampuni oleh kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian doa nomor 2. Doa Rasulullah, doa malaikat Jibril nomor 2. Ya Allah, kata malaikat Jibril, tolong abaikan dan jangan diterima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Dijawab oleh Nabi Muhammad, amin. Tapi mudah-mudahan kita semua jadi istri yang solihah. Amin. Jadi istri yang selalu menyenangkan hati suami. Amin. Ibu-ibu, jadi kaum istri adalah kaum wanita yang sangat mulia. Harus bangga. Karena kaum istri, kaum ibu, kaum wanita adalah paling mudah menuju surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Gampang Bu ini masuk surga Bu. Orang laki tandi semudah perempuan. Kayak ini gampang dia terjumpa. Kayak gampang naik ke surga, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bisa menjaga diri dan taat kepada suami, oleh Allah disuruh masuk ke surganya Allah lewat pintu manapun gratis. Gampang tak gampang? Gampang. Mulai ngajian, mulai acara, pulang langsung senyum-senyum di depan suami, senyum penuh menantang. 20 derajat pahalanya jenengan. Ya kejak tidak melolong. Jadi sebagai bidan deh kopi ini. Setelah senyum diambil tangan suami diremas-remas penuh kemesraan. Pak Ono lagi. Kayak nyaman. Yang kaya coba pada menyum hajar surat. Entar mengkah melarat apa boleh lagi asal. Gampang yang gini masuk surga. Melahirkan dengan penuh banyak tetes keringat keluar. Suara gojolok pronto tuh sana. Tapi mana mulai pengajian, lagi aku teh ada bergerak langsung. Lagi aku terasa kecap sekolah kecap, buka lebar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok cuma istri di situ yang didoakan? Bagaimana dengan suami? Kok malaikat Jibril tidak mendoakan? Bagaimana kau suami yang tidak bertanggung jawab kepada istri? Yang didoakan kan istri. Ya Allah, tolong abaikan dan yang diterima ibadah dan puasanya istri yang durhaka kepada suami. Karena istri kewajiban suami punya tanggung jawab mengajari istri. Di situ. Tapi jangan khawatir, panjenengan mudah masuk surga. Perempuan yang hebat dapat gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang hebat mendapat gelar khusus oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda, al-mar'atu shalihah khairun min alfi rajulin ghairi shalihin. Perempuan salihah satu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak saleh. Yang mana? 1001. Tapi laki-laki cuma satu, bukan 1000 ini. Al-mar'atu shalihah khairun min alfi rajulin ghairi shalihin. Perempuan salihah satu lebih
lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Kenapa? Karena perempuan solihah adalah perannya besar. Ibu, pagi-pagi merawat suami, subuh ibadah Jumatan Gusti Allah, tengah malam jam 2 melayani suami, melayani anak, ngomong anaknya tidur, suaminya bangun. Itulah kaum ibu. Makanya perempuan solihah diberi gelar yang amat istimewa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perempuan yang hebat bisa membagi waktunya dengan suami, waktunya mengajar, waktunya masak, waktunya datang pun ke kantor PKB, siap terus. Itulah perempuan hebat, perempuan bangsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir doa Rasulullah, doa malaikat Jibril, ya Allah, tolong abaikan dan jangan diterima ibadah dan puasanya seorang muslim yang belum memaafkan muslim lain. Amin, kata Rasulullah. Nah, ini yang banyak sering terjadi. Kadang-kadang kalau ada orang punya salah kepada kita, sering muslim yang disalahi itu mengatakan, tak nyepura kok sepetong tahun ya. Kadang sepetong tahun. Nah, disitulah kata Rasulullah yang didoakan oleh malaikat Jibril, orang Islam yang tidak mau memaafkan orang Islam lain. Memaafkan pekerjaan yang amat mulia dan sangat berat. Tapi orang yang meminta maaf itu juga mulia. Yang lebih tinggi lagi adalah yang memaafkan. Di atas itu lagi kita memaafkan orang yang belum minta maaf kepada kita. Maka dari itu terbentuklah tradisi di kita adalah halal bihalal. Dan kalau kita sudah saling memaafkan, ulah kalian panjenengan saling memaafkan satu sama lain, Rasulullah bersabda, naikkan lagi. Kalau sudah kita memaafkan orang yang punya salah kepada kita memaafkan orang yang minta maaf, naik di atas itu lagi, kata Rasulullah, agar mendapat hasil yang benar-benar hasil. Apa di atas itu lagi? Rasulullah bersabda, ini ada dua riwayat. Riwayat satunya, "Silman qata'akah wa a'tih man halamakah wa'fu amman zalamakah." Pada riwayat lain, "Silman qata'ak wa a'tih man halamak wa'fu amman zalamak." Maknanya sama. Silman qata'akah, bersilaturahmilah, nyambung sanaklah kalian kepada orang yang menyakiti kalian. Setelah kita memaafkan orang yang salah kepada kita, maka oleh Rasulullah diperintah naik tingkat lagi. Kita silaturahim kepada orang yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, sehingga nyoponan kita, maka kita diperintahkan untuk datang kepada mereka dan bersilaturahim, nyambung sana. Tapi terus terang angin Bu. Orang yang memusuhi kita, memutuskan tali persaudaraan dengan kita nyambung ke sana. Itu yang lebih hebat lagi, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa a'tih man haramakah. Yang pada riwayat lain, wa a'tih man haramat. Memberilah kalian dengan sesuatu yang mereka sukai kepada orang yang bakhil kepada kita. Lek panjenengan buyus ngantarkan ayam panggang ke rumahnya Hani misalnya, biasa dengan Hani dikasih telur asin sakeranjang. Itu biasa, lumrah. Kok motong ayam Bu? Iya, separuh tak kasihkan siapa? Jadi tak kasihkan Bu Dewi, saya sama Bu Dewi kemarin dikasih roti sekian, itu lumrah. Tapi lek kula kalian panjenengan memberi sesuatu kepada orang yang bakhil, pelit banget kepada kita, itu yang luar biasa. Tapi sulit. Kita mengantarkan sesuatu, ngasih sesuatu kepada orang yang sangat bakhil dan tidak peduli kepada kita. Kalau kita mau berbagi kepada orang yang baik kepada kita, lumrah biasa. Tapi kita berbagi kepada orang yang sangat memusuhi kita, itu yang tingkatan lebih tinggi lagi, kata Rasulullah. Dan terakhir kata Rasulullah, wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang selalu zalim kepada kalian, kata Rasulullah. Kalau kalian panjenengan diperintahkan memaafkan bukan yang bersalah, malah yang zalim kepada kita, yang sering menyakiti kita, yang zalim kepada kita, yang durhaka kepada kita. Kita maafkan lebih dulu. Itulah baru kalau kalian panjenengan dapat nilai yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa bersilaturahim dan saling memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, di suasana yang amat indah ini kita bisa berkumpul dengan membaca sholawat bersama. Mungkin barokahnya sholawat dengan syafaat Nabi Muhammad, hajat kita semua, utamanya hajat kita warga besar PKB senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Dan dengan harapan mungkin-mungkin di pemilu yang akan datang ini Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember bisa meraih yang